Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari kedua kita memasuki pekan doa menyambut Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, semoga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dimanapun kami berada, kami disatukan oleh kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau merenungkan makna sukacita dalam hidup kami. Tuhan, sertailah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kemarin kita bersama merenungkan makna kasih sebagai buah roh yang pertama. Dan hari ini kita juga mau merenungkan makna sukacita dalam kehidupan kita masing-masing. Sukacita, perasaan yang senang, bahagia. Tentu rasanya dalam makna sukacita itu bisa jadi tidak diliputi dengan duka cita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita di dalam Tuhan kita akan renungkan pada saat ini. Dan kita juga mau memaknai bagaimana karya Roh Kudus yang bekerja menghadirkan sukacita itu di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana menjalani kehidupan yang sulit, penuh dengan penderitaan. Sukacita yang ditawarkan, apakah bisa tetap kita rasakan? Jika kita berbicara tentang sukacita yang ditawarkan dunia, adalah sukacita yang selalu hadir dan juga membuat dalam kehidupan kita dipenuhi dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan kita. Misalnya saat kita dalam kesehatan, saat kita dalam keberhasilan, kesuksesan, baik itu di tempat pekerjaan atau jenjang sekolah dalam aktivitas kita. Sukacita itu serba baik, serba menyenangkan. Namun satu hal yang patut kita sama-sama cermati. Sukacita di dalam Tuhan membuat kita juga harus melihat apakah dalam kehidupan yang susah, dalam tantangan yang kita jalani, kita masih bisa merasakan sukacita? Atau diisi dengan amarah, kekecewaan, menggerutu? Maka mari kita cermati. Ada dua karakteristik tentang sukacita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sukacita yang bisa kita rasakan ketika kita menjalani perintah Tuhan. Mungkin ada dampaknya ketika kita menjalani perintah Tuhan. Karena kita tahu tidak semua perintah Tuhan rasanya akan memenuhi keinginan tubuh kita, keinginan daging kita. Mungkin ketika kita berada pada jalan kebenaran, kita dijauhi oleh sahabat kita, teman kerja kita, orang-orang yang ada di sekeliling yang tadinya dekat dengan kita. Namun, karena kita berada pada jalan kebenaran, kita mengalami penderitaan. Sukacita akan membuat kita tenang bersama dengan Tuhan. Sukacita saat menjalani perintah Tuhan. Dan kita tetap berada pada jalan Tuhan walau sendirian. Yang kedua, karakteristik sukacita, yaitu
ketika kita memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain, apakah kita merasakan sukacita? Jika sukacita yang ditawarkan dunia adalah ketika kita menerima apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Namun, sukacita dalam Tuhan justru kita mau memberikan pertolongan dan kita tetap merasakan sukacita. Kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa marah karena kita telah menolong atau membantu orang lain. Sukacita dalam Roh Kudus memberikan kita ketenangan dalam hati kita walaupun kita mengalami penderitaan atau kekurangan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan tidak dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Hal-hal yang bersifat nampaknya membangun kebanggaan diri. Tetapi hal-hal yang justru datang dengan kebaikan yang dipancarkan buat orang lain. Sekalipun kita juga merasa menderita, kita mengalami sakit yang mungkin berkepanjangan, tapi kita bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kita menjadi kuat iman, kita semakin teguh berpengharapan, dan sukacita itu akan memberikan kita kelegaan. Mari bersukacita di dalam Tuhan, dalam segala keadaan, susah, senang, berkelebihan maupun berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Tuhan penuh kasih, Engkau yang memberikan kepada kami sukacita dan keselamatan. Kami bersyukur, kiranya kami dimampukan, dikuatkan, diteguhkan untuk merasakan sukacita dalam segala keadaan. Dan kami juga mau berpengharapan kepadamu, Roh Kudus yang akan memampukan kami melangkah, melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Dalam pekan doa menyambut Pentakosta, kiranya Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, sehingga tutur kata dan perbuatan kami boleh dipimpin senantiasa oleh Engkau. Ini seru doa kami. Kiranya kami memaknai sukacita yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.